Smartphone kian meningkat dan cepat setiap tahunnya. Berbagai fitur, teknologi, bahkan desain terbaru dalam smartphone terus bermunculan dan pastinya ditunggu-tunggu oleh para penggunanya. Akhirnya berbagai brand smartphone ternama pun udah nyiapin produk-produk andalan mereka yang akan diluncurkan pada tahun ini. Hayo, kalian pasti penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, bersama aku Nidia, berikut adalah deretan smartphone yang akan rilis pada tahun 2022. Yang pertama, iPhone 14. Walau Apple belum secara resmi mengumumkan kehadiran smartphone terbarunya, tapi terkait rumornya udah beredar nih para Isbuenia. Nah, kali ini iPhone 14 dikabarkan akan membawa sejumlah pembaruan, mulai dari desain, spesifikasi, hingga layarnya. iPhone 14 dikabarkan akan mendapat perubahan pada desain layarnya, seperti poni di layarnya nggak akan digunakan lagi di model iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, melainkan keduanya akan menggunakan layar punch hole untuk menyematkan kamera depan. Apple juga mungkin akan menghapus model mini dan hanya menawarkan dua ukuran, yakni 6,1 inci dan 6,7 inci. Untuk spesifikasinya, iPhone 14 hadir dengan chipset A16 Bionic dan kemungkinan masih dilengkapi prosesor 4 nanometer. Gak cuma itu, smartphone ini kemungkinan akan mendapatkan sedikit penambahan RAM, walau Apple nggak benar-benar mempublikasikannya soal berapa besar RAM-nya. Beralih ke kameranya, menurut rumor terbaru, Apple akan membawa kamera utama 48 megapiksel ke iPhone dan akan mendukung perekaman video 8K. Untuk perilisannya yang dilansir dari BGR, Apple biasanya meluncurkan model iPhone terbaru sekitar bulan September dan kemungkinan gak akan berubah dalam waktu dekat. Jadi serial ini mungkin aja akan dirilis pada September 2022. Yang kedua ada Samsung Galaxy S22. Waduh, udah dua HP flagship nih yang bermunculan. Konon katanya ponsel flagship Samsung tersebut akan hadir pada Februari 2022 dan menghadirkan beberapa versi, yaitu Galaxy S22 versi reguler, Galaxy S22 Plus, dan Galaxy S22 Ultra. Selain itu, bocoran lainnya adalah soal chipsetnya yang dikutip dari akun Twitternya Ice Universe yang menyatakan bahwa ponsel ini akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 1. Biasanya Samsung ngegunain dua varian chipset yang berbeda, yaitu Snapdragon dan Exynos buat Galaxy S series-nya. Umumnya chipset Snapdragon dipasarkan di wilayah Amerika Serikat dan Cina, sedangkan chipset Exynos dipasarkan di wilayah lain seperti Indonesia. Selain chipsetnya, bocoran terkait kameranya pun ramai beredar melalui sebuah tweet di akun Twitter @UniverseEyes yang bilang nih kalau Galaxy S22 versi reguler dan plus masing-masing bahkan dibekali 3 kamera belakang dan kamera selfie. Konfigurasi kameranya pun diyakini identik, soalnya dilengkapi dengan kamera selfie beresolusi 10 megapiksel, lalu 50 megapiksel buat kamera utamanya, 12 megapiksel untuk kamera ultra wide, dan kamera telefoto 10 megapiksel. Seperti yang dia bilang ya, masih banyak nih rumor yang beredar soal Samsung Galaxy S22. Jadi buat kalian yang penasaran, sabar aja ya. Mari kita tunggu bersama di bulan Februari nanti soal kelengkapannya. Next, ada Xiaomi 12, di mana ponsel ini udah ngedapetin sertifikat tingkat komponen dalam negeri alias TKDN dari Kementerian Perindustrian. Tandanya nih, ponsel ini udah memenuhi komponen persyaratan dalam negeri dan bisa dibilang Xiaomi 12 yang sebelumnya melenggang di Tiongkok akan segera rilis di Indonesia. Dari soal layarnya, sudah dibekali layar AMOLED berukuran 6,28 inci 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate hingga 120 Hz dan tingkat kecerahan cahaya mencapai 1100 nits. Selain itu dilengkapi dengan fitur lainnya Dolby Vision, HDR10+, dan dilindungi lapisan anti-gores Corning Gorilla Glass Victus. Gak cuma itu, Xiaomi 12 juga akan dibekali chipset yang paling bertenaga untuk saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 1 berarsitektur 4 nanometer buatan Qualcomm. Selain itu, Xiaomi 12 juga memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh dan mendukung kemampuan fast charging 67 watt, wireless charging 50 watt, serta reverse wireless 10 watt. Dan tentunya, smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera yang mumpuni, yaitu dibekali kamera utama 50 megapiksel, walaupun hanya didukung dengan sensor Sony IMX766. Kamera tersebut turut dipadu-padankan oleh kamera ultrawide 13 megapiksel, kamera telemakro 5 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel. Oh ya, soal harganya, tenang aja, Xiaomi bakal ngasih harga yang paling terjangkau. Pasti para Mi fans udah gak sabar ya sama kehadiran Xiaomi 12 ini. Sabar ya, dia percaya bentar lagi bakalan segera rilis kok. HP yang akan rilis selanjutnya adalah Oppo Find N. Ponsel lipat yang nawarin sejumlah fitur unggulan seperti layar dengan lapisan kaca yang tipis, engsel ponsel yang diklaim tahan hingga 5 tahun pemakaian, bisa bertahan di suhu ekstrim hingga minus 20 derajat, dan terakhir bisa dijadiin laptop mini. Soal desainnya, Oppo Find N didesain flexion hinge dengan menyatukan 136 komponen dengan sangat presisi hingga 0,01 mm. Desain engselnya pun juga cakep banget karena mampu membuat ponselnya bisa tertutup dengan rapat
tanpa ada celah kayak ponsel layar lipat lainnya. Masuk ke kameranya nih, Oppo Find N tersedia di kedua layarnya. Kamera selfie-nya terletak di layar bagian dalam, kemudian kamera selfie kedua ada di layar bagian luar, pas buat selfie waktu ponsel ini dalam keadaan tertutup. Kedua kamera depannya diletakkan dalam punch hole dan kedua lensanya pun punya resolusi 32 megapiksel. Untuk baterainya dibekali daya sebesar 4500 mAh dengan pengisian cepat 33 watt dan wireless charging 15 watt. Lalu ada dukungan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1 dengan pilihan ruang penyimpanan 8/256 GB dan 12/512 GB. It's seperti biasa, sebelum masuk ke informasi terakhir nih, dia mau ngingetin nih kalau jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Kalian juga boleh loh request video apa yang bakal dia bawain untuk next video. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dia pamit, cobalah. Yang terakhir ada iPhone SE 3. Rumor soal hadirnya iPhone SE generasi ketiga sebenarnya udah beredar dari awal 2021. Tapi sampai saat ini, smartphone ini belum juga nih diluncurkan oleh Apple. Walau begitu, rumor demi rumor terus bermunculan terkait ponsel ini. Berdasarkan hasil rekaman David Kowalski melalui akun Twitternya, memperlihatkan soal tampilan dari iPhone SE 3, baik dari desainnya, bodinya, dan layarnya. iPhone SE 3 bakal hadir dengan dimensi yang serupa dengan iPhone SE 2020, yakni 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Sudut-sudutnya juga membulat dan di bagian belakangnya terdapat satu kamera yang didampingi satu LED flash layaknya iPhone SE 2020. Kalau untuk perbedaannya, iPhone SE 3 punya tampilan layar penuh dan dilengkapi dengan notch dengan ukuran 5,69 inci dan fonnya menjadi wajah sensor Face ID serta kamera depan. Tapi mengingat informasi ini masih cuma rumor, beragam spesifikasi yang disebutkan di atas belum bisa dibilang akurat. Karena pihak Apple juga masih bungkam soal kehadiran iPhone SE generasi berikutnya. Yuk doain aja muncul secepat mungkin di tahun ini. Soalnya iPhone SE 3 ini merupakan iPhone versi murah dari iPhone lainnya yang harganya selangit. Bisa jadi alternatif bagi pengguna yang pengen pakai iPhone tapi dengan spesifikasi lebih ringan dan dimensi yang lebih compact atau super handable.